harus ditentukan berapa syarat nilai utang untuk mengajukan permohonan PKP. Jangan-jangan ini transaksi aset yang jumlahnya ratusan miliar. Hanya urusan utang 20 juta di PKPU. Implementasi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 dianggap masih belum terimplementasi dengan sempurna. Undang-undang ini masih dianggap seolah-olah masih menjadi mesin pembunuh bagi para pengusaha. 20 tahun IKAPI, Ikatan Pengurus dan Kurator Indonesia berdiri untuk menaungi para pengurus dan kurator yang bergelut dengan Undang-Undang Nomor 37 ini, menjawab pertanyaan atau keraguan dari teman-teman sekalian dan rasa penasaran kita tentang kepailitan dan PKPU ini, saya sedang bersama dengan Bapak Lukas yang merupakan penasehat sekaligus pendiri IKAPI, orang yang melahirkan IKAPI. Apa kabar Bapak? Luar biasa. Saya melihat sekali kaget. Saya kira tadinya blasteran dari mana. Ini menipu lawan, Pak. Jadi, Dari nadanya pasti orang Sulawesi ya. iya, iya. Pak, tanpa membuang waktu banyak, Ya. eh, Bapak kan adalah kingmaker. Everybody knows it. Jadi semua orang juga termasuk Bapak asuh saya, Pak Yanapol juga itu selalu mengatakan Pak Lukas itu kingmaker. Nah, menurut Bapak, menurut pandangan Bapak, apakah kepailitan dan PKPU ini? Pertama saya tergelitik dari kata-kata kingmaker. Kingmaker. Mudah-mudahan dengan maksud yang positif. Positif? Positif. Terima kasih. Karena saya tidak merasakannya. Oh gitu ya Pak ya? Tapi terserah lah ya. Tapi yang penting positif. Jadi Ibu tadi menanyakan, kalau bisa diulang Bu, supaya saya lebih tegas melihat apa yang dimaksud oleh Ibu gitu. Menurut pandangan Bapak, apa yang dimaksud dengan kepailitan dan PKPU? Dan Apa? kenapa dia harus mempunyai undang-undang sendiri? Berbicara tentang kepailitan dan PKP, saya hanya bisa berlandaskan terminologi yang ada pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Jadi kalau mau lebih pasti, apa itu kepailitan? Kepailitan itu adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sebagaimana ini diatur dalam undang-undang. Kepailitan dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sedangkan PKPU sendiri itu adalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebenarnya tidak didefinisikan dan juga tidak diberikan pengertian apapun. Jadi itu hanya merupakan ref kepailitan, Hmm. yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang yang sifatnya sementara. Istilah aslinya kita biasa katakan dalam keadaan standstill, Stand still. ya, atau postpone, penundaan. Itu bukan pailit.
Tapi itu adalah suatu masa di mana semua kreditur, baik konkuren maupun separatis, dipanggil untuk mendaftarkan tagihannya. Kemudian si debitur yang di PKPU diberikan kesempatan untuk mengajukan suatu rencana perdamaian Homologasi itu, Pak. untuk selanjutnya dihomologasi. Jadi rencana perdamaian itu tawaran. Tolong berikan saya kesempatan. Ya, saya masih mampu mengelola asal saya diberikan nafas, direstrukturisasi, diberikan perpanjangan waktu, ya, diberikan kelonggaran sedikit. Nah, kalau itu disepakati oleh kreditur konkuren dan kreditur separatis sesuai rumusan undang-undang, yaitu setengah jumlah kreditur yang mewakili tagihan sedikitnya 2/3. Jadi lebih dari setengah jumlah kreditur yang mewakili lebih sedikitnya 2/3 atau lebih dari 2/3 tagihan. Jadi kira-kira begitu aja. Jelas ya? Jelas. Sebagai sosok yang ikut melahirkan undang-undang ini, nomor 37 tahun 2004 itu, tentang kepailitan dan PKPU. Apa pendapat Bapak dengan maraknya kasus atau perkara kepailitan dan PKPU saat ini? Jadi maraknya kasus kepailitan dan PKPU saat ini sebenarnya itu sudah diatur sendiri dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kalau saya katakan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, saya sebut saja Undang-Undang 37 ya. Undang-Undang 37 tahun 2004. Di undang-undang itu diatur sedemikian rupa bahwa debitur ailit atau debitur PKPU itu harus memenuhi beberapa syarat. Antara lain satu, debitur itu harus mempunyai paling sedikit 2 utang. Atau sebaliknya 2 kreditur. Paling sedikit tuh 2. Di mana salah satu daripada utangnya itu adalah utang yang sudah jatuh tempo, dapat ditagih, dan tidak dibayar. Itu diatur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 37. Dan harus juga memenuhi pasal 8 ayat, yaitu bahwa hutang tersebut merupakan fakta dan dapat dibuktikan secara sederhana. Nah, apabila ketiga syarat yang saya sampaikan tadi itu terpenuhi, maka Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu pengadilan dapat saja mengabulkan permohonan kepailitan atau permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon itu sendiri. Nah, pemohon kepailitan itu atau pemohon PKPU itu bisa aja dari kreditur maupun debitur itu sendiri. Ketika kreditur bisa minta PKPU, juga bisa minta pailit, debitur juga demikian. Bisa minta dirinya di PKPU kan, atau bisa dirinya dipailitkan, bisa aja gitu. Ya inilah membuat jadi marak gitu. Cerita-cerita ini jadi marak. Artinya masih apabila pengusaha itu memilih jalan untuk menuju ke kepailitan dan PKPU, mengajukan gugatan di pengadilan niaga, artinya sektor usaha juga bisa dikatakan sehat dong, Pak, ya? Eh, Sebenarnya kalau ada perekonomian Indonesia seperti saat ini yang lagi berat ya. Misalnya dulu kita lihat tahun 2008, tahun 98 itu kan berat sekali. Nah, pada waktu itu tentu saja
debitur itu biasanya tidak mampu membayar utangnya dengan tepat waktu. Nah, lahirnya undang-undang kepalitan ini membuka suatu ruang bahwa mereka punya kesempatan bisa meminta melalui pengadilan niaga untuk berada dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang, namanya PKPU. Sehingga nanti tidak perlu 100%, cukup debiturnya setengah tambah satu yang mewakili 2/3 jumlahnya. Kalau itu setuju, baik separatis maupun konkuren, boleh saja terjadi restrukturisasi. Jadi tidak usah 100%. Tapi kalau tidak ada undang-undang ini, nggak ada jalan. Dan semua sektor ya Iya, bangkrut, bisa iya, bangkrut dan iya. ya, iya Bapak. Apakah menurut Bapak, apakah undang-undang tersebut di atas masih relevan untuk kita bicarakan untuk zaman sekarang ini atau apakah ada yang perlu menurut Bapak itu apa? Ada yang perlu di-upgrade nggak dari undang-undang itu sendiri mengikuti zaman? Nah, kalau saya lihat dari perkembangan zaman yang sudah 20 tahun ini ya, itu ada kira-kira 4 hal ya. Pertama, harus ditentukan berapa syarat nilai utang untuk mengajukan permohonan PKP. Jangan-jangan ini transaksi aset yang jumlahnya ratusan miliar. Hanya urusan utang 20 juta di PKPU. Hanya urusan 50 juta di PKPU. Jadi harus ada pembanding kira-kira. Aset perseroan yang nilainya 1 triliun, kalau bisa PKPU itu harus berapa persen gitu tagihannya. Jangan jumlah yang kecil sekali, urusan 5 juta, 10 juta, ada urusan 100 juta, udah bisa PKPU. Padahal nilainya 1 triliun atau 1 triliun lebih. Nah ini perlu dipertegas. Yang kedua, juga harus ada insolvensi tes terhadap debitur. Jadi kalau debitur itu benar-benar sudah insolvent atau belum, harus ada tesnya. Ini nggak diatur oleh undang-undang. Di sini hanya mengatakan ketika debitur ditolak rencana perdamaiannya, maka insolvent. Sebenarnya ditolaknya suatu rencana perdamaian langsung dinyatakan insolvent, itu nggak fair. Karena pengertian insolvent ini benar-benar sudah tidak mampu lagi dia menjalankan usahanya. Sudah terlalu minus. Tapi kadang-kadang tidak demikian adanya. Baik-baik aja, asetnya masih banyak. Cuma karena cash flow-nya terganggu, ya, dia perlu cash. Nah, kalau dia tidak punya cash, tapi asetnya masih banyak, kan tidak bisa insolvent seharusnya. Pengertian insolvent ini kalau asetnya sudah tidak mencukupi lagi sama sekali menjalankan perseroan, nah itu insolvent. Jadi tes insolvensi ini harus diatur. Jadi saran saya kalau misalnya ini tidak bisa dibuat undang-undang sementara ini, mungkin buat perpu atau kita tidak sanggup untuk terobos saat ini, kita minta Mahkamah Agung buat SEMA, surat darah Mahkamah Agung, menyangkut kira-kira berapa syarat nilai utang untuk mengajukan PKPU, juga dibandingkan dengan asetnya, kemudian bagaimana dengan tes insolvensi, bagaimana mekanisme tes insolvensi itu. Jadi jangan perusahaan yang belum insolvent baik karena hanya rencana perdamaian yang ditolak atau rencana perdamaian terlambat diajukan. Nanti ada juga satu hal, harus ada 2 utang yang telah jatuh tempo dan dapat. Ini kadang-kadang harus ada 2 utang, sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dapat ditagih dan tidak dibayar. Ini sebenarnya terlalu ekstrim, Pak. Misalnya dia punya kreditur ada 100, 200, 300. Masa gara-gara 2 orang aja ini gua jadi PKPU atau pilot gitu loh. Nah, ini kan nggak enak itu. Harus ditambah gitu. Ya.
Karena akibat daripada pengajuan suatu PKPU, masuk di PKPU atau pengajuan kepada masuk pada kepailitan, kreditur-kreditur yang lain yang tadinya lancar, misalnya berada di perbankan, tiba-tiba masuk kolektibilitas 5, langsung rusak dia. Langsung masuk kol 5 gitu loh. Jadi langsung dianggap tidak sehat gitu. Jadi ini kayaknya harus dibuat sedemikian rupa. Janganlah dua debitur, dua kreditur, 5 kah, berapa, jumlahnya berapa. Jadi ada satu angka yang signifikan gitu, ya. Kemudian juga harus dipertegas apa yang dimaksud dalam pasal 8 itu menyangkut sederhana, dibuktikan secara sederhana. Kata-kata ini terdapat keadaan dan fakta yang dapat dibuktikan secara sederhana. Bagaimana itu sederhana? Sederhana itu apakah diperjanjikan dengan jelas? Jatuh tempo, apakah harus ada akte notaril? Jadi kata-kata sederhana ini bias. Kadang-kadang bisa dipakai oleh belum tertentu untuk menjadi tidak pilot atau menjadi pilot. Untuk menjadi diterima PKPU atau tidak PKPU. Kata-kata sederhana ini sesuatu yang bias, karet. Harus dipastikan aja. Dalam keadaan bagaimana utang itu dianggap utang. Yang mana yang dibilang bukan utang. Sebenarnya orang sewa menyewa. Kemudian ada bagi hasil. Itu dikategorikan utang atau tidak gitu. Ada transaksi, ada keuntungan yang belum dibagi. Apakah itu utang atau bukan gitu? Atau utang yang ternyata pengakuan hutang gitu. Nah, ini harus diatur. Sekarang agak bias. Nah, beberapa putusan pengadilan itu berbeda-beda. Pengertian pasal 8 ayat 4 utang yang sederhana itu berbeda-beda. Jadi kita perlu mendapat suatu patokan yang jelas. Walaupun sudah sistem kamar ya di Mahkamah Agung, tetap sama aja. Silakan Bu. Tadi Bapak bilang kan ada 4 yang harus diperhatikan atau Hmm. di-upgrade kita katakanlah gitu, dari Undang-Undang 37 itu. Masalah insolvency test, terus harus ada 2 hutang itu harus dipelajari lagi kan begitu, Pak. Terus, mengenai kata sederhana dan yang lainnya. Nah itu, eee, Bapak kan ikut melahirkan loh, Pak, Undang-Undang 37 ini. Untuk mengajukan keempat pemikiran Bapak tadi itu untuk misalnya ke Mahkamah Agung atau Perpu atau whatever apapun itu, apakah Bapak masih tertarik untuk berpikir keras? Kalau kemarin yang beberapa tahun silam kan Bapak berpikir keras, membuang waktu, buang Iya, ini energi. perlu saya jawab. Penting sekali, saya tertarik. Karena ini menyangkut kita harus mengikuti program pemerintah. Kita harus menjaga keadaan ekonomi negara kita. Hmm. Penguatan sektor keuangan yang sekarang lagi digodok undang-undang. Kenapa? Sangat berbahaya bila mana ya ini dibiarkan saja begitu. Jadi eh, lahirnya undang-undang kepailitan ini yang tadinya lewat tekanan IMF sebelumnya tahun-tahun 98. 98 itu dalam bentuk perpu ya. Nah itu sebenarnya IMF itu mau memaksakan agar cepat terjadi penyelesaian bayar. Sehingga sebenarnya ini sangat tidak fair lahirnya di Indonesia. Bagaimana di negara mana ada peraturan sedikitnya 2 utang, salah satu utang jatuh tempo, dapat ditagih, tidak dibayar, dengan alasan ini cukup untuk mempilotkan. Nggak ada. Jadi di negara yang lain itu, pilot itu karena memang benar-benar insolvent. Pilot itu benar-benar memang dia sudah tidak mampu lagi, sudah tidak mencukupi lagi kekayaan perseroan dibanding utangnya gitu loh. Sudah minus. Nah, tetapi di Indonesia yang lucunya kita dipilotkan dulu baru masuk insolvent. Bukan insolvent dulu baru pilot. Hmm. Terbalik kita. Jadi memang waktu itu kita dalam tekanan. Kita harus rubah ini.
Karena IMF menekan supaya kita tagihan-tagihan asing cepat dibayar gitu loh. Hmm. Karena pengertian-pengertian dapat ditagih dan tidak dibayar ini maknanya luas. Dapat ditagih artinya ada utang, dapat ditagih. Tapi tidak dibayar artinya bukan dia tidak mampu bayar, dia tidak mau bayar gitu loh. Hmm. Ngerti nggak? Kalau dia tidak mampu bayar lain hal. Dia tidak mau bayar. Nah, kata-kata tidak mau bayar ini ada dua macam juga. Bagaimana mau bayar kalau kami punya aset tidak bisa dijual, tidak ada pembelinya. Dalam keadaan resesi kemarin tahun 2000, tahun 98 tuh, 99 sampai 2008 juga. Aset ada, tapi tidak bisa dijual, nggak bisa dilikuidkan, nggak ada uang untuk bayar gitu. Jadi rumusan yang diatur makna dalam pasal 2 itu sedikitnya ada dua utang, satu utang telah jatuh tempo, dapat ditagih, tapi tidak dibayar. Ini maknanya luas sekali. Ini benar-benar pedang maut ini terhadap orang-orang di Indonesia. Kasihan gitu. Ini harus direvisi. Jangan terlalu mudah membuat suatu perusahaan di dalam keadaan PKPU atau dalam keadaan ini. Jadi jangan sedikitnya dua utang. Bukan hanya itu. Jadi harus didahului dengan insolvent atau tidak insolvent. Jadi laporan keuangan dilihat, oh ini sudah insolvent, memang harus pilot, ya kan? Tapi kalau belum insolvent, dipilotin dulu Pak. Dan image ketika kita udah perusahaan pilot, goncang bursa kalau public company, Ya. ya kan? Benar nggak? Ya. Perbankan yang memberikan kredit goncang juga langsung. Waduh, kok debitur saya dikasih pilot gitu. Dan begitu mudahnya mempilotkan dan begitu mudahnya keluar dari kepailitan. Tetapi bagi orang yang belum terbiasa, apalagi waktu kita tahun 99, 2000, 2000, waduh, itu momok ya luar biasa kalau bilang pilot. Pilot itu kalau orang dulu bilang bangkrut, atau nggak falisis, bankrupt. Itu bahasanya nggak enak sekali dengar. Padahal pilot yang di sini sebenarnya remedial, bukan mati. Karena lucu, setelah kepailitan itu berlangsung, aset-aset berupa budel pilot itu dilikuidkan dan dijual-jual dan dibagi-bagi secara pari passu. Kalau sudah tidak ada lagi budel pilot yang bisa dibagi, maka kepailitan itu harus diakhiri. Ketika kepailitan itu diakhiri, kembali lagi hidup perseroan terbatas itu, PT Debitur itu menjadi tidak pilot. Aneh kan? Ya. Nanti kan? Walaupun dia mempunyai utang yang banyak, tapi karena dia sudah tidak punya aset yang dapat dijual lagi, dan punya budel yang bisa dapat dilikuidkan, maka selesai. Dia dihidupkan kembali. Aneh kan? Nah, makanya berbeda satu perusahaan yang dipilotkan dengan dibubarkan gitu. Suatu badan hukum yang dipilotkan atau dibubarkan, dilikuidasi. Nah, satu, kalau bicara likuidasi itu kita bertengger pada kitab undang-undang hukum perdata. Kalau bicara menyangkut kepailitan, sekarang kita bertengger bersandar pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Paham ya, Bu? Paham. Yang artinya Bapak mau nggak untuk merevisi itu lagi, untuk berulang lagi? Saya tidak punya kewenangan untuk merevisi. Baiklah kita menunggu nanti kalau pemerintah betul-betul concern dengan keadaan saat ini, kita harus antisipasi. Situasi ekonomi dunia sedang memburuk. Ya. Dampaknya pasti ke Indonesia. Ini kata Ibu Menteri Keuangan kita loh, Bu Sri. Ya, berarti krisis dan resesi akan tercapai di Indonesia. Itu persoalannya kenapa? Ekonomi global, perang dingin, perang ini Ukraina, Soviet nggak selesai-selesai. Impact-nya ke Indonesia pasti. Yang kedua, menyangkut penyakit COVID. Sekarang pandemi, Pak. Tidak jelas, sebentar naik, sebentar turun, naik, turun. Nah, ini situasi nggak bagus. Otomatis ekonomi terganggu.
Jadi kita harus atur ini supaya menjadi friendly, bisa beradaptasi, malah bisa membantu program pemerintah. Kita mengupayakan bukan bangkrut, bukan pilot, tetapi kita bukan terjadi restrukturisasi, memberikan kesempatan, dilonggarkan gitu loh. Supaya mereka ada kesempatan bernafas, karyawan-karyawan itu jangan dipecat. Gitu. Mereka kan mau makan, mau hidup gitu loh. Jadi dibantu gitu loh. Mestinya begitu. Saat ini undang-undang ini sering digunakan oleh para pengusaha nakal dalam tanda petik yang mau ngemplang dan ya Bapak tahu sendiri yang untuk mangkir dari kewajibannya jadi tiba-tiba langsung PKPU aja. Nah, saya mendengar ada istilah ganti baju mungkin. Nah, itu kalau menurut Bapak gimana sih Oh, saya mendengar juga di sini ada instrumennya. instrumennya? Jadi orang yang begini loh, power tendence to corrupt. Setuju? Setuju. Kemudian kalau ada kesempatan, selalu cenderung orang mau mengeruk keuntungan dengan berbagai cara. Coba lihat, orang sudah tahu narkoba bisa hukuman mati, masih juga edarkan narkoba. Iya kan? Ya. Orang sudah tahu suap menyuap, korupsi, ancaman pidananya berat, bisa sampai 20 tahun. Bahkan ada yang hukuman mati, hukuman seumur hidup ada sebenarnya sebelum dijalankan. Nah, tetap juga itu dijalankan gitu loh. Artinya apa? Kita tidak bisa berharap kepada masyarakat itu menjadi baik. Harus ada pagar-pagarnya. Ada upaya paksa gitu loh. Nah, upaya paksa ini adalah undang-undang. Undang-undang yang kurang kita sempurnakan. Yang kedua, aparatnya. Aparatnya itu mau tegas. Nah. Kalau aparatnya longgar, oknum aparatnya longgar ya tidak bisa apa-apa. Tapi kalau tegas, saya pikir yang tadi Ibu katakan oknum itu juga tidak bisa berapa, tidak apa-apa. Gitu. Tidak mudah kok ganti baju, tidak mudah kok. Karena undang-undang ini walaupun belum sempurna, undang-undang PAIL ini, tapi sudah cukup lumayan. Apalagi Mahkamah Agung dalam waktu 20 tahun sudah menelurkan banyak surat edaran Mahkamah Agung menyangkut peradilan-peradilan niaga, menyangkut kepailitan, menyangkut PKPU gitu loh. Ya nanti mungkin tinggal diadopsi surat edaran itu menjadi bagian dari undang-undang. Sambil yang lain-lainnya ditambahkan. Jadi oknum-oknum ini bisa berkeliaran karena tentu ada oknum aparat juga yang bermain. Gitu. Aparat ini apakah di bidang peradilan, apakah di bidang kepolisian, apakah di bidang tapi umumnya saya lihat peraturan ini memadai, ya, memadai. Jadi yang penting kalau memang aparat penegak hukum itu dikontrol dengan aturan yang ketat, ya kan? Artinya dari level yang tertinggi Mahkamah Agung dia bisa lihat ke bawah, dia harus ketat, ikut aturan mainnya. Wah, saya pikir nggak gampang. Cuman kalau kita hanya bertolak dengan yang sekarang ini yang saya katakan tadi ada 4 poin itu, kita tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan keadaan hari ini, tentu saja kita terjerat ke sana. Itulah bisa dimanfaatkan oleh oknum. Karena oknum itu kalau diuji, ya saya tidak melanggar undang-undang. Karena undang-undang ini memungkinkan untuk hal itu.
Saya mau PKPU cukup 2 undang, oh iya memang boleh kan. Nggak usah tes insolvensi kan, ya boleh. Nggak usah insolven duluan, saya bisa pilot kan boleh. Karena undang-undangnya memungkinkan gitu loh. Jadi maka ini harus disempurnakan. Supaya ruang gerak untuk oknum-oknum bermain itu diperkecil. Sekali lagi, kita tidak bisa bersadar dari kesadaran seseorang gitu. Harus undang-undang bersifat memaksa, mengatur dan memaksa. Pengertian mengatur dan memaksa itu berarti ada sanksi. Di sini kan nggak ada. Banyak diatur di dalam undang-undang harus gini-gini, harus berapa hari. Lantas kalau dilanggar kenapa? Nggak ada sanksinya, ya kan? Nah, ini yang susah di sini. Jadi undang-undang ini upaya paksanya masih kurang. Ya, Eee, melihat kejadian itu, saya mau sedikit bergeser ke IKP nih. Ini kan, eee, adalah sesuatu yang, eee, mengkhawatirkan, ya. IKP ini. Apakah dimungkinkan apabila 4 ide itu lahir dari pikiran dari IKP? Atau apakah apakah, eee, IKP akan fatsun saja ke Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini Dirjen AHU? Kita Ini, bicara kepentingan, Bapak. ini saya bertanya. Kita mesti lihat ya. IKAP itu organisasi profesi. Tentu di sana ada juga bidang pengembangan, bidang pemerhatian perundang-undangan ada ya. Tapi untuk urusan ini kan undang-undang. Itu adalah pemerintah dengan DPR gitu loh. IKP bisa memberikan masukan ya sebagai pelaku profesi menemukan hal-hal ini kita bisa ajukan. Tapi apakah ada political will dari pemerintah untuk mau merevisi? Paling tepat kalau mau pemerintah mau mengantisipasi situasi ekonomi yang akan krisis ini, ya sekarang harusnya mengundang para kurator, pengurus, pengacara-pengacara pilot, kemudian perbankan, ya lembaga keuangan, bank dan non bank, ya itu perlu diundang sehingga dibuat suatu formula sementara kalau terjadi ini harus begini, harus begini. Jadi kita mengutamakan going concern, jangan mengutamakan pilot, hanya mikir dilelang model pilot kemudian dapat fee yang tinggi gitu, nggak boleh gitu. Tapi harus dipikirkan bagaimana perseroan ini bisa going concern kalau dia pilot, sehingga perlahan-lahan baru dicari investor yang baru, investor namanya keluar. Di samping itu tenaga kerja tidak dipecat. Nah ini yang harus dipikirkan. Ya silakanlah kalau kita diundang, kita kasih masukan, kita jelaskan. Tapi karena kita kan tidak mempunyai hak untuk memaksakan hal ini gitu. Jadi pemerintah harus peka melihat situasi ini. Tapi memberikan masukan dari organisasi boleh kan, Pak? Boleh-boleh saja, tapi nanti kan ada yang mimpin kan, ada ketua umumnya, KAPI, ada bidang perhatian di bidang perundang-undangan, bidang ekonominya. Nah silakan. Ini kan kalau memang harus diberikan masukan, harus diberikan masukan. Tapi kebutuhan ini apakah merupakan kebutuhan atau needs yang dirasakan oleh pemerintah atau tidak? Persoalan itu kan kita nggak tahu gitu. Karena ada political will-nya di sini. Ya, tadi gue katakan ada oknum. Ya kalau oknum ya senang aja paling-paling gue dapet fee gitu kan.
Nah, mesti ini dihindari, gitu loh, dihindari. Gitu. Apalagi? Bapak kan mengikuti kiprah IKAPI, tahun ini 20 tahun IKAPI berdiri. Iya. Selama ini Bapak, bagaimana Bapak melihat jalannya organisasi ini? Apakah berkembang atau ada yang perlu Bapak kasih catatan sebagai penasihat, Saya waktu itu sebagai pembina ya, pembina? ketua umum pembina. Jadi gini, tidak ada yang sempurna. Ibarat orang katakan, tidak ada gading yang tak retak. Jadi kita sambil jalan, sambil berkembang, sambil memperbaiki. Karena ini barang dari tidak ada menjadi ada. Belum pernah ada sebelumnya gitu loh. Belum ada sebelumnya. Yang sekarang ada, yang bagus itu sudah bertambah ini jumlah kurator. Dan saya yakin kurator jebolan IKAPI itu mempunyai kualitas, mempunyai integritas. Ini dua. Sekarang perlu ditambah lagi satu, mempunyai hati mendukung program pemerintah. Nah, ini tiga penting. Yang lain-lain itu tidak terlalu susah. Kalau sudah punya kualitas, punya integritas, kemudian mempunyai hati untuk mendukung program pemerintah, itu jadi bagus adanya. Nah, itu yang kita tanamkan dan budaya yang ada di IKAPI itu tidak ada benturan horizontal. Coba lihat suksesi pergantian ketua umum dari waktu ke waktu tiap 5 tahun diadakan berjalan dengan lancar dan berkesinambungan. Saya sendiri pernah menduduki ketua umum, pernah menduduki ketua dewan kehormatan, ketua dewan pembina, dan saya tidak ingin memiliki jabatan dan menguasainya, nggak ada gitu. Saya ingin melepaskan aja. Karena generasi-generasi baru yang naik. Cuma memang berjenjang, ya berjenjang. Karena senioritas tetap merupakan salah satu perhitungan, ya. Bukan berarti yang junior tidak, yang junior juga duduk pengurusnya juga sama gitu. Cuma ya setiap organisasi itu ada budayanya. Budaya kita ya budaya persaudaraan. Budaya kita itu bukan budaya voting. Kita gunakan musyawarah mufakat. Di Pancasila nggak ada voting ya Pak? Ada. Musyawarah mufakat ya Pak? Iya. Seharusnya Indonesia itu sistem perwakilan musyawarah. Kita mengadopsi sistem demokrasi dari negara barat. Itulah bikin kita saya kepala. Iya kan? Tapi mau apa dikata? Kebutuhannya seperti itu saat ini. Mudah-mudahan di IKAPI ini masih bisa berbudaya seperti itu. Dan itu sangat enak. Biaya ringan, keharmonisan terjaga, ya kan? Rencana, rancangan, kemudian target berkesinambungan. Ya Bu ya? Gitu. Siap. Eh, terakhir nih Pak, Hmm. bagaimana Bapak melihat Bang Oscar membawa kapal yang bernama IKAPI ini, dia nakodanya? Bagaimana? Bagus. Bagus ya? Saya puas. Makanya saya waktu di Bali itu saya sampaikan pendapat saya kalau memungkinkan ketua umum beserta jajarannya yang tentu sudah punya program kan. 5 tahun ini udah bagus ya berkembang besar dengan bagus. Berikan lagi kesempatan kan masih bisa 5 tahun lagi kan. Nah, sambil dalam 5 tahun ini mempersiapkan generasi berikutnya gitu. Bagus. Jadi saya tidak salah pilih dan tidak salah menempatkan. Karena beliau juga kader Bapak. Iya,
Mungkin ada pesan untuk para anggota IKAPI yang di luar sana, yang menantikan dan rindu sama Bapak. Kan Maksudnya? yang menantikan dan rindu itu kan Bapak kan belum baru muncul kemarin di pemilihan ketua umum IKAPI. Kan banyak anggota juga yang kangen sama Pak Lukas. Kan kita ada di Zoom. apa namanya itu, di gadget kita kan, WA, ada grup itu, ada semua, anytime, ya. Apa aja kadang-kadang yang juga tanya-tanya sama saya, diskusikan. Saya pasti bantu kok. Membagi apa yang kita lebih dulu tahu. Bukan kita lebih tahu ya, kita lebih dulu tahu. Karena gue lebih dulu membacanya, lebih dulu mengalami pengalamannya, dan lebih tua gitu. Itu aja. Sangat bagus lah hubungannya. Dari semua angkatan bagus. Bukan saya baru muncul. Saya itu kan di Bali kan ada kemarin. Sebelumnya juga ada. Saudara. Cuma memang kita harus memberikan kesempatan kepada pengurusan yang baru ini, kepada generasi yang baru ini, biar mereka berkiprah gitu loh. Kalau selalu kita ini, lantas kapan yang barunya gitu. Jadi saya harus siap melepaskan. Makanya saya katakan hasrat untuk menjabat itu sudah nggak ada. Gitu. Hasrat untuk memiliki, hasrat untuk mau dipuja-puji, hasrat untuk mau meminta balas budi itu sudah nggak ada. Bagiku itu sudah selesai. Saya sudah happy gitu. Dan sudah selesai dengan diri Bapak ya? Pengertian selesai ini bermakna. Bermakna. Ya. Mungkin makna kita berbeda, tapi itu tidak perlu diperdebatkan. Dan itu ada unsur selera. Oke, terima kasih banyak Bapak. Kasih ya, Ibu. Waktunya. Selamat sore. Sore.